Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat pagi ya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring, dan hari ini kita akan belajar IPS. Nah, materi hari ini Ayah akan bahas melalui video pembelajaran. Nah, materi IPS kali ini ya, kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Nah, perubahan sosial budaya apa hari ini? Nah, kita akan fokus ke perubahan sosial budaya masyarakat ditemukannya listrik ya, kemudian TV dan komputer. Nah, beberapa pertemuan sebelumnya ya sudah bahas ya tentang perubahan sosial budaya itu apa, kemudian dampak positif negatifnya apa. Nah, sekarang Ayah akan bahas secara umum ya, ditemukannya listrik, TV dan komputer. Baik, kita mulai saja anak-anak ya. Nah, materi tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik, TV dan komputer. Nah, materi hari ini kita akan membahas yang pertama itu adalah perubahan sosial budaya ditemukannya listrik ya. Nah, apa saja itu? Bagaimana perubahan sosial budayanya dengan ditemukannya listrik zaman dulu dengan zaman modern sekarang. Kemudian yang kedua adalah perubahan sosial budaya ditemukannya televisi. Yang ketiga, perubahan sosial budaya ditemukannya komputer. Nah, tiga ini ya yang akan saya bahas. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Anda perhatikan. Kita bahas yang pertama adalah perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik. Seperti kita ketahui ya, bahwa listrik itu adalah sumber energi yang dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan oleh manusia di bumi ini ya. Dan listrik itu perkembangannya berbagai macam ya, dan ini merubah semua kegiatan manusia, perubahan sosialnya dari awal sampai akhir. Nah, kita harus tahu dulu bahwa zaman dahulu orang menggunakan pencahayaan atau listrik dengan sangat sederhana ya. Ini orang-orang dulu itu sangat sederhana ya. Nah, zaman dahulu ini orang menggunakan bahan bakar ya, minyak tanah. Jadi zaman dulu itu sebelum listriknya sekarang lebih modern itu menggunakan minyak tanah ya. Kalau zaman orang tua dulu itu, kalau di sebuah rumah itu menggunakan lampu minyak ya. Kalau bahasa Sundanya itu dulu itu damar ya. Jadi ada sumbu, kemudian di bawahnya ada minyak tanah, kemudian dinyalain. Nah, itu lampu zaman dulu sebelum adanya listrik sekarang. Kemudian zaman dulu itu memanfaatkan alam ya. Alam itu di sini api unggun. Nah, jadi zaman dulu itu orang-orang memanfaatkan suatu daerah atau rumahnya itu menggunakan api unggun dengan biar terlihat ya ada pencahayaan. Ini adanya memanfaatkan alam ya. Dan api unggun ini juga kan kita suka gunakan ketika kegiatan ekstrakurikuler pramuka ya. Di sana ada kegiatan api unggun. Kemudian zaman dulu itu listrik itu contohnya ini menyetrika itu menggunakan arang ya. Nah, karena tidak ada listrik dulu itu menggunakan arang, sehingga si panas arang itu menularkan kepada besi, sehingga
menjadi panas gitu, tidak harus menggunakan listrik karena menggunakan arang zaman dulu itu. Nah itu ya contohnya, banyak juga sih contoh penggunaan listrik zaman dulu ya. Karena kalau zaman dulu itu listrik itu memanfaatkannya itu adalah dari sampai kegiatan itu sampai pagi ya, karena malamnya tidak ada listrik. Nah kalau zaman sekarang ya, itu pemerintah sudah menyiapkan kebutuhan listrik untuk tiap warganya. Ini sudah modern sekarang ya, rumah-rumah itu sudah ada listrik ya, pabrik, sekolah, dan kantor-kantor sudah terang menggunakan listrik ya. Nah, untuk membakar ikan tidak perlu lagi menggunakan kayu atau minyak tanah, tetapi sekarang bisa menggunakan oven. Nah, ini perkembangan sosial budayanya nih ya. Jadi dengan ditemukannya listrik ya, mindset orang itu yang dulu itu beralih ke yang modern ya. Jadi menyetrikanya tidak menggunakan arang tapi menggunakan listrik ya. Kemudian membakar ikan atau membakar roti itu ada alat. Zaman sekarang itu sudah berkembang yaitu oven. Nah, itu salah satu contohnya ya. Perkembangan listrik itu sangat penting di zaman sekarang ini. Kemudian lampu ya, sekarang udah ada lampu rumah atau lampu belajar, itu kan sudah canggih ya, dulu itu belum ada. Kemudian sekarang itu yang tadi perubahan sosial listrik. Sekarang perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya televisi. Nah sekarang televisi ya. Nah, penemu televisi yang pertama itu adalah John Logie Baird asal Skotlandia pada tanggal berapa? 13 Agustus. Nah, ini ya. Jadi penemu televisi pertama itu ini namanya berasal dari mana? Skotlandia. Nah, apa fungsi televisi? Televisi itu fungsinya sebagai media informasi dan hiburan. Jadi informasi ini adalah berita ya. Kalau kamu ingin tahu informasi berita tentang sekolah, maka itu bisa lihat TV. Nah, itu perkembangan TV itu sangat banyak ya. Nah, ini contoh. Ini contoh apa? Ini contoh TV hitam putih zaman dulu. Ya, ini TV hitam putih zaman dulu ya. Ini jadul banget ya. Kalau sekarang udah nggak ada ini. Nah, perkembangan TV ini kayak gini zaman dulu ya. Nah, perkembangan TV ada beberapa tahapnya ya. Kalian harus tahu. Yang pertama itu dulu si penemu yang tadi itu, yang dari Skotlandia itu, awal mulanya itu sinyal audio visual. Ini visual ya, visual dari Skotlandia dipancarkan ke London ya, Inggris. Nah, ternyata berhasil. Nah, kemudian disebarkan lagi ke benua Asia sinyal ini, audio visual ini. Nah, ternyata ini bisa lancar ya, tertangkap sinyalnya, dan akhirnya berkembang lagi si penemu itu membuat sebuah televisi yaitu hitam putih ya, televisi yang gambarnya hitam putih ya. Kemudian setelah itu TV itu berkembang lagi, yang layar TV-nya dari ukuran kecil menjadi ukuran besar ya. Kemudian ada juga namanya TV apa lagi? Sekarang itu udah ada namanya, dulu itu TV tabung ya. TV tabung itu yang ada menonjol di belakang. Sekarang berubah lagi menjadi TV LCD. Nah, ini salah satu contohnya. Ini bagian dari perkembangan TV ya. Nah, kemudian apa dampaknya? Dampak TV ya, ini banyak sekali ya. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, yang di sini saya bahas ya adalah mempengaruhi orang, dimulai dari tren gaya hidup orang lain atau artis, baik cara berpakaian, gaya rambut, dan lain sebagainya. Ini dampaknya ini ya. Nah, ini bisa negatif. Misalnya orang lihat gaya rambutnya berwarna, diikutin berwarna, itu negatif dampaknya. Nah, tapi kalau cara berpakaiannya sopan, rapi, tertutup aurat, ini dampak positif itu ya.
Nah, kemudian mengetahui informasi baru seperti dari info berita, pendidikan, kesehatan, makanan, dan lain sebagainya. Nah, ini informasi dari TV itu kita suka nonton berita olahraga. Nah, itu dampaknya itu juga positif ya, kalau yang kalian tonton itu yang ada pesan moralnya ya, informasi sekolah, pendidikan, pelajaran, itu manfaatnya. Nah, itu dampak televisi ya. Kemudian nah, itu mengenai tentang televisi. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga adalah perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya komputer. Nah, komputer adalah apa? Nah, adalah media alat bantu untuk mempermudah pekerjaan seorang dalam berbagai bidang. Nah, ini komputer sangat banyak sekali ya. Ayah bisa menampilkan video seperti ini karena apa? Ini karena komputer ya, karena laptop. Nah, jadi laptop itu atau komputer itu bagian dari perkembangan sosial budaya ya. Ada sejarahnya dulu itu ya, komputer yang pertama sampai sekarang laptop. Nah, kita harus tahu dulu siapa penemu komputer. Namanya Charles Babbage ya, atau istilahnya bapak komputer dunia ya. Nah, istilahnya itu apa sebutannya penemu komputer itu ya. Nah, apa fungsi komputernya? Yaitu mempermudah pekerjaan. Ini sangat jelas ya. Sekarang itu kan kalau kamu mau bikin surat bisa pakai laptop, PC ya. Kalau dulu kan ditulis tangan, itu bedanya tradisional sama modern. Kemudian sekarang itu fungsinya juga sebagai alat komunikasi ya. Tidak harus HP, bahkan komputer juga bisa menjadikan alat komunikasi. Misalnya apa? Akan kita bisa menulis lewat email. Ini kan bisa surat ya. Internet ya, itu bisa juga ya. Di dalam internet itu kan bisa WA, bisa apa? Email ya, bisa aplikasi lainnya yang sekarang sedang berkembang ya. Nah, itu sebagai alat komunikasi. Kemudian yang ketiga sebagai alat untuk hiburan. Jadi komputer itu bisa juga hiburan, bisa jadi TV. Dari komputer itu kita bisa nonton dengan streamingnya ya, live streaming di laptop, di komputer. Itu banyak manfaatnya fungsi komputer itu ya. Nah, dengan adanya komputer yang dari zaman dulu ya, yang belum berkembang ya, masih terbatas kemampuannya, kecepatan komputernya sekarang lebih cepat, lebih canggih ya. Bisa digunakan sebagai main game, pekerjaan ya, bisa juga jadi TV ya. Kalau komputer itu di rumah tidak ada TV, bisa menggunakan laptop ya, nonton live streaming bisa itu. Nah, itu perubahan sosial budaya sangat besar dengan ditemukannya komputer, dan ini mempengaruhi orang-orang ya yang tadinya dahulu tradisional menjadi modern. Nah, apa perkembangan komputer bagi manusia nih? Dahulu ya, fasilitas pendidikan kita perolehnya di sekolah, radio, TV, dan koran. Dulu ini kita belajar itu, pendidikan itu hanya dari sekolah, radio, TV, koran ya. Nah, sekarang apa? Sekarang itu bisa mencari informasi menggunakan komputer, baik untuk tugas anak dan sebagainya. Jadi komputer itu zaman sekarang kita bisa menggunakannya untuk mencari tugas-tugas atau PR ya. Tugas clipping, tugas internet, tugas mencari gambar, membuat makalah, itu bisa dicari dari komputer ini ya. Nah, dulu kan belum ada komputer, mencarinya kemana anak-anak itu? Cuman di buku saja sumbernya ya. Bisa radio, TV, atau koran, atau di koran tuh ya kebanyakan. Nah, sekarang sudah bisa mencari di komputer. Misalnya butuh gambar ini, nggak usah beli koran, kita cari saja di komputer menggunakan internet. Kita tinggal klik saja, nanti akan muncul. Nah, itu
perkembangan komputer bagi manusia dari dulu sampai sekarang ya. Nah, itu mungkin ya materi hari ini yang bisa saya sampaikan mengenai perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya tadi yang pertama ada listrik, kemudian yang kedua televisi, yang ketiga komputer, dan tiga-tiganya itu sangat mempengaruhi ya. Sekali lagi sangat mempengaruhi pola hidup perkembangan manusia orang-orang zaman sekarang ya, yang tadinya tradisional beralih menjadi modern, dan itu banyak manfaatnya bagi kita, bagi semua manusia untuk mempermudah pekerjaannya. Nah, itu saja materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.